Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, namaku Dina Martia. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku mengikuti Latsar CPNS. Kebetulan saat ini aku masih mengikuti Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2020. Sekaligus juga buat jawab pertanyaan teman-teman CPNS yang sedang menunggu untuk mengikuti Latsar selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang tertarik buat jadi PNS, wajib nonton video ini. Oke, yang pertama aku mau bahas tentang Latsar CPNS itu ngapain aja sih Latsar CPNS? Nah, teman-teman bisa buka Perlan nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, di Perlan nomor 12 tahun 2018, teman-teman bisa baca-baca tuh. Ada beberapa poin. Nah, di Perlan nomor 12 tahun 2018 itu, CPNS atau PNS itu menjadi bagian dari ASN atau aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa baca-baca, yaitu ada banyak pengertian-pengertiannya. Salah satunya, pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, kebanggaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Banyak ya yang yang pendidikan dan pelatihan yang diikuti dalam Latsar CPNS ini, ya memang banyak gitu. Kemudian ada juga di pasal 3, teman-teman bisa baca, CPNS wajib menjalani masa prajabatan. Nah, masa prajabatan tersebut dilaksanakan dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Di pasal 4, dijelaskan juga bahwa setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar CPNS selama masa prajabatan. Dan poin pentingnya, teman-teman harus ingat, CPNS hanya dapat mengikuti pelatihan dasar sebanyak 1 kali. Jadi selama teman-teman menjadi CPNS, selama masa prajabatan, kita hanya punya kesempatan selama 1 kali untuk mengikuti Latsar CPNS dan harus lulus. Itu. Nah, untuk poin-poin lainnya teman-teman bisa baca di Perlan nomor 12 tahun 2018 ya. Kemudian, nah kenapa sih kita harus ikut Latsar CPNS? Kan ya kita tahu sendiri kalau untuk diterima jadi CPNS itu banyak sekali step-stepnya, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes SKD, SKB, kesehatan. Nah, baru teman-teman dinyatakan lulus sebagai CPNS dan ditempatkan di instansi masing-masing. Namun, sebagai CPNS, kita belum 100% menjadi PNS. Nah, Latsar CPNS ini menjadi syarat wajib buat teman-teman CPNS agar C-nya bisa hilang. Jadi bisa jadi 100% PNS di instansi teman-teman. Gitu. Jadi, ketika kita udah lulus CPNS, kita masih ada step lagi yang harus kita lalui dalam masa prajabatan itu, yaitu lulus Latsar CPNS. Nah, kalau dulu Latsar itu biasa disebut juga prajab ya, atau prajabatan. Nah, sekarang disebutnya Latsar atau pelatihan dasar. Gitu. Terus, ngapain aja sih Latsar CPNS itu, apa aja yang kita kerjakan selama Latsar CPNS? Nah, di sini ya, di video ini aku mau bahas secara umum dulu. Nanti untuk detailnya aku bakal buat video lagi secara penjelasan secara lebih detail. Nah, pada intinya kegiatan Latsar CPNS itu ada 3 kegiatan nih teman-teman. Yang ini based on my
story ya, maksudnya ini bener-bener dari pengalamanku. Nanti teman-teman sebaiknya cek dulu peraturan yang terbaru apakah ada update atau ada yang berbeda. Kalau dari pengalamanku, intinya di Latsar CPNS itu ada 3 kegiatan yang total pelaksanaannya kurang lebih 2,5 bulan. Kegiatan pertama yaitu on campus. Maksudnya apa? On campus itu berarti kita diwajibkan untuk datang dan mengikuti pelatihan dasar di balai diklat yang telah ditentukan. Nah, kegiatannya apa aja pelatihan di sana? Nah, untuk yang on campus 1 ini, kegiatannya yaitu klasikal atau giat kampus. Jadi, teman-teman nanti menerima materi di dalam kelas. Seperti itu, selama kurang lebih 3 minggu. Wow, lumayan lama ya. 3 minggu itu pun kegiatannya sangat padat sekali. Dari pagi banget, 4:30 ya, dari mulai bangun untuk sholat subuh berjamaah sampai apel malam itu jam 8 malam. Nah, nanti lengkapnya aku bakal share juga. Jadi, sehari-harinya itu kita di kelas dapat materi dari Widya Iswara, kemudian ada diskusi, ada tugas yang diberikan, sampai dengan pembekalan dan seminar rancangan aktualisasi yang nantinya akan kita bawa ke kampus untuk kegiatan 2. Nah, kegiatan kedua ini secara garis besar ya, tadi setelah on kampus 1, yang kedua yaitu off kampus atau habituasi. Nah, habituasi ini teman-teman dikembalikan ke instansi masing-masing untuk melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi yang telah dibuat ketika on kampus 1 gitu. Jadi nanti teman-teman ketika kembali ke instansi masing-masing, teman-teman melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya teman-teman udah rancang ketika on kampus 1. Nah, untuk pelaksanaan ini kurang lebih selama 1 sampai 1,5 bulan ya. Jadi 5 sampai 6 minggu gitu. Jadi pelaksanaan ini juga bisa berbeda-beda tergantung dari rancangan aktualisasi yang teman-teman buat. Rancangan aktualisasi, apa ya itu apa sih? Aku dulu juga sebelum mengikuti Latsar juga benar-benar nggak tahu apa-apa karena kebetulan di instansi tempat aku bekerja sekarang CPNS yang mengikuti Latsar udah angkatan-angkatan sebelumnya, jadi peraturannya kemungkinan beda. Jadi ya bener-bener ya udah berangkat aja gitu. Jadi taunya apa aja yang perlu disiapin bener-bener waktu on kampus 1 gitu. Kemudian setelah teman-teman selesai melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi teman-teman, nah nanti teman-teman akan dipanggil untuk kembali ke kampus atau on kampus 2. Nah, kembali ke kampus atau ke tempat diklat yang teman-teman ikuti. Nah, selama 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan seminar laporan kegiatan aktualisasi yang telah teman-teman kerjakan selama kegiatan habituasi atau off campus. Jadi, setelah selesai melaksanakan kegiatan habituasi atau kegiatan dari rancangan aktualisasi yang udah teman-teman buat, yang udah dilaksanakan di kampus, nanti teman-teman kembali ke sana, bikin laporan dan diseminarkan. Gitu. Jadi tadi sebelum pulang juga kita kan seminar proposal, jadi kita kembali, kita seminar laporan aktualisasi. Gitu. Jadi pada intinya ada 3 kegiatan umum. Nah, teman-teman nanti sebelum semua kegiatan itu, teman-teman pasti akan dapat surat panggilan resmi dari instansi untuk mengikuti Latsar CPNS. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman ingat, teman-teman juga harus update peraturan dan surat yang disampaikan buat teman-teman, karena bisa jadi peraturannya itu berbeda atau ada update. Misalnya saja gini, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman sempat sharing juga masalah terkait dengan foto. Kalau dulu saya pernah lihat juga ada foto yang pakai jas hitam. Nah, tapi di angkatan saya kemarin foto hanya pakai kemeja putih lengan panjang tanpa jas.
Kemudian kalau buat yang berkerudung, nah kalau angkatan aku kemarin pakai kerudung warna putih ya teman-teman, bukan hitam. Ini tadi karena aku kan backgroundnya putih nih, kalau pakai putih nggak kelihatan semua, yang kelihatan akunya aja karena nggak putih gitu ya. Jadi pakai kerudungnya ini pakai kerudung hitam. Nah yang sekarang ada mungkin peraturannya pakai kerudung hitam. Nah itu jadi teman-teman update aja di update peraturannya. Boleh sih kalau mau nyiapin, tapi nanti nyiapin aja beberapa versi pakai kerudung hitam, pakai kerudung putih. Nah dan kalau aku kemarin wajib pakai dasi hitam panjang gitu. Jadi pakai kemeja putih lengan panjang, kerudung putih, dasi hitam panjang, background merah, ukuran 4x6 gitu kalau yang aku kemarin. Nah karena pengalaman yang aku lihat ya, bahkan di tahun yang sama ada beberapa beda kementerian bisa beda peraturan. Ada yang pakai kerudung hitam, ada yang pakai kerudung putih. Bahkan di kementerian yang sama, tapi kegiatan atau pelaksanaan latsarnya diselenggarakan di balai diklat yang berbeda, itu pun peraturannya bisa berbeda. Nah, jadi teman-teman ikutin aja peraturan yang terbaru gitu. Nah, nanti di surat panggilan resmi itu teman-teman akan bisa lihat jadwal pelaksanaannya kapan, tempatnya di mana, berapa lama, persyaratannya apa aja yang harus dilengkapi dan dibawa. Persyaratannya itu bisa dari segi administratif dan non-administratif. Nah, nanti aku bakal share juga pralatsar atau persiapan apa saja di video selanjutnya biar lebih jelas lagi. Dan ada satu poin lagi, yaitu PKTBT. Nah, apalagi PKTBT. Nah, ini yang cukup bikin heboh ya. PKTBT atau penguatan kompetensi teknik bidang tugas. Nah, ini intinya ada 2 kegiatan yang dua kegiatan di PKTBT. mengerjakan tes online tapi nanti ada modulnya, jadi teman-teman baca modul, kemudian tonton videonya dan mengerjakan tes online. Sama satu lagi itu KTS, yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen, sertifikat dan pelatihan yang teman-teman punya. Nah nanti aku akan jelasin lebih detail lagi di video selanjutnya gitu. Oke. Jadi untuk kegiatan umumnya tadi ada 3 kegiatan itu plus 1 PKTBT. On campus 1, off campus atau habituasi, on campus 2, dan PKTBT. Nah, PKTBT ini bisa dilaksanakan sebelum latsar ataupun bersamaan dengan kegiatan habituasi. Kebetulan waktu aku kemarin aku dilaksanakan bersamaan dengan habituasi. Nah, saat ini aku masih dalam masa habituasi. PKTBT ku dilaksanakan 1 minggu ketika minggu pertama habituasi. Jadi minggu pertama aku pakai untuk pelaksanaan PKTBT. Nah, kalau buat teman-teman yang angkatan tahun yang dijadwalkan latsar tahun 2020 ini, sepertinya PKTBT-nya dilaksanakan sebelum mengikuti latsar. Nah, itu jadi bisa di dua waktu yang berbeda. Sementara itu dulu, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen, nanti insya Allah kalau aku bisa jawab, aku jawab. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.